Di video kali ini saya mau share pengalaman kelanjutan masih di Kuningan, yaitu ziarah rohani ke Gua Maria Fatima Sawer Rahmat di Cisantana Kuningan. Ini merupakan kelanjutan dari video saya sebelumnya di Kuningan, yaitu ke Gereja Paroki Kristus Raja. Selamat menonton video kali ini. Lokasi dari Gua Maria Fatima Sawer Rahmat ini tidak jauh dari Gereja Paroki Kristus Raja ya Kuningan. Jadi kami waktu itu bersama lingkungan ziarah ke sini menggunakan mobil Elf dari Bandung melalui tol Cisumdawu, tol yang baru tersebut, dan ke arah Cirebon, kemudian langsung ke Kuningan gitu ya. Jadi dari subuh-subuh kita sampai jam 8-an di gereja, kemudian habis ikut misa sekitar 1,5 jam lanjut ke Gua Maria Sawer Rahmat di Cisantana Kuningan. Ini adalah lokasinya masih asri, masih dekat dengan alam. Cuman buat teman-teman yang nggak kuat untuk mendaki ya, naik anak tangga dan sebagainya, saya tidak sarankan untuk ikut masuk ke dalam Gua Maria ini karena medannya cukup ya terjal gitu ya ketika teman-teman mau masuk ke Gua Maria ini. Jadi di sini ada kapel juga, kapel perutusan namanya, dan teman-teman bisa lihat ada salib yaitu merah dan putih, simbol dari salib suci ya. Jadi ordo salib suci. Dan di sini ada juga Taman Getsemani, di situ ada patung Yesus yang sedang berdoa. Seperti kita ketahui di kitab suci bahwa sebelum Yesus ditangkap oleh serdadu Romawi untuk disalibkan, Yesus berdoa di Taman Getsemani dan peluhnya itu seperti darah. Di sini ada juga bentukan alfa dan omega ya, karena Yesus adalah Allah yang merupakan alfa awal dan juga akhir atau omega. Di sini adalah patung Yesus yang sedang berlutut berdoa. Ketika saya sampai, jam menunjukkan kurang lebih pukul 11 pagi ya. Jadi memang belum terlalu terik, masih ada angin sepoi-sepoi dan juga udara segar di pegunungan. Di sini teman-teman bisa lihat ada juga semacam goa yang ada patung Hati Kudus Yesus di sini. Teman-teman bisa juga berdoa, berdevosi di sini dan menaruh lilin. Tujuannya kami ke sini adalah berdoa jalan salib. Nanti kita akan mengikuti jalan salib yang ada di sini, dan nanti di ujung jalan salib akan ada Gua Marianya dan kita akan berdoa di situ. Ini sementara kita masih melihat bagian luar kapel perutusan dan jalan salib kecil di bagian luar dari kapel. Uniknya, jalan salib kecil ini memiliki perhentian-perhentian yang agak berbeda dengan perhentian jalan salib tradisional yang biasa digunakan di semua gereja Katolik di seluruh dunia. Ini ada beberapa revisi ya. Nanti teman-teman perhatikan ada beberapa perhentian yang beda namanya, beda peristiwa yang diperingati di perhentian tersebut. Bentuknya ini seperti di atas batu yang datar lalu diukir ataupun dilukis ya, gitu seperti relief tapi tidak menonjol, berwarna emas. Dan ini jarak antara satu pemberhentian ke pemberhentian lainnya cukup dekat. Jadi mungkin buat orang tua yang tidak bisa jalan jauh bisa mengikuti jalan salib di sini saja.
Beberapa perhentian jalan salibnya masih sama, yaitu misal Yesus memanggul salib, Yesus wafat di salib, dan sebagainya itu masih sama. Cuman ada juga perhentian yang sedikit berbeda. Nah, ini diantaranya itu adalah perhentian nanti setelah ini adalah Yesus menjanjikan kerajaan bagi para penyamunnya ya, yang ada di samping salib ketika Yesus disalib. Itu cukup berbeda dan tidak ada di jalan salib tradisional kita biasanya. Nah, ini adalah perhentian yang sedikit berbeda ya. Yesus menjanjikan kerajaannya kepada pencuri yang bertobat. Kita akan mulai pendakian ke Jalan Salib di Gua Mare Sawe Rahmat Cisantana Kuningan ini. Buat teman-teman, sebaiknya disiapkan menggunakan sepatu olahraga yang nyaman, menggunakan pakaian yang nyaman juga. Jangan menggunakan celana jeans atau celana-celana yang ketat bagi perempuan. Jangan menggunakan sepatu dengan high heels dan sebagainya. Ini ada perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Nah, jarak antara perhentian satu ke perhentian berikutnya itu menggunakan anak tangga yang naik gitu ya, menaik ke atas, dan puncaknya nanti ketika Yesus disalib. Ini adalah perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Di setiap perhentian, kita bisa menyalakan lilin dan membaca buku doa. Jadi buku doanya tadi kita ambil dulu, pinjam di depan kapel perutusan. Nanti kita kembalikan lagi setelahnya. Perhentian ketiga, yaitu Yesus jatuh pertama kalinya. Bentuk relief ini dan jalan salibnya masih tradisional ya, masih sama seperti jalan tradisional yang umumnya diterima di seluruh dunia. Dan juga bentuknya ini seperti relief yang menonjol, batu yang menonjol diukir. Perhentian keempat berikutnya adalah Yesus berjumpa dengan ibunya. Nah, kita sepanjang jalan salib dari satu perhentian ke perhentian berikutnya mengumandangkan doa Salam Maria dan Bapa Kami. Dan juga tidak lupa ketika dibacakan tentang perhentian jalan salib kita berlutut. Perhentian berikutnya adalah perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Nah, saya tidak sempat memvideokan ketika kita naik tangganya ya. Gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati, terutama kalau misalnya habis hujan, licin, jadi harus lebih hati-hati karena jalannya cukup mendaki menggunakan batu alam. Gitu. Lalu perhentian keenam adalah Veronica mengusap wajah Yesus. Ada baiknya juga buat teman-teman membawa bekal air minum sedikit karena akan cukup melelahkan dan juga memakai topi gitu kan kalau misalnya nanti panas. Perhentian ketujuh adalah Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Saya saja yang masih muda gitu, ketika naik ke sini agak sedikit ngos-ngosan ya. Udah sampai perhentian ke-7, ke-8 itu sudah cukup ngos-ngosan dan berkeringat. Lumayan olahraga pagi ketika mendaki bukit di sini. Perhentian ke-8, Yesus menasihati para wanita yang menangis. Kemudian ketika kita mendaki jalan salib ini ada seloroh dari salah satu member peziarah adalah akan lebih bagus jika ada di sini adalah cable car atau apa supaya tidak capek untuk mengikuti jalan salibnya. Perhentian ke-9 yaitu Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Beberapa juga membawa seperti tongkat dan sebagainya untuk membantu alat bantu mendaki ya karena tangganya cukup curam. Lalu perhentian ke-10 pakaian Yesus ditanggalkan. Nah, ini udah mulai menanjak dan posisinya lebih tinggi ke atas bukit. Nanti puncaknya adalah perhentian ke-12 yaitu Yesus yang disalib. Wafat disalib. Berikutnya adalah perhentian ke-11 yaitu Yesus dipaku di kayu salib. Nah, ini tibalah kita ya di perhentian puncak di atas bukit di tengah hutan. Teman-teman bisa lihat di belakang salib Yesus itu ada berbagai pohon-pohon rindang, yaitu perhentian ke-12 Yesus wafat di salib dan posisinya tuh mungkin ya saya bayangkan ini menyerupai di Bukit Golgota, mungkin tapi tidak sebanyak pohon-pohon seperti ini ya. Saya di dalam imajinasi saya di Bukit Golgota itu seperti padang pasir yang gersang, tapi posisinya sangat tinggi gitu kan Yesus disalibkan di atas bukit. Nah, kalau di sini adalah posisi titik tertingginya ketika kita jalan salib. Kemudian setelah dari sini nanti akan jalannya sedikit menurun ke perhentian-perhentian selanjutnya dan nanti berakhir di Goa Maria.
Selanjutnya perhentian ke-13 adalah jenazah Yesus diturunkan dari salib. Nah, ini udah mulai menurun ya. Jadi jalannya itu turun tangga. Kalau tadi sebelumnya dari perhentian 1 sampai 12 adalah naik tangga, naik mendaki ke atas ya, seperti mendaki bukit. Terakhir adalah perhentian ke-15, yaitu perhentian Yesus dimakamkan. Nah, uniknya teman-teman bisa lihat nanti ya, ini posisinya ada di atas semacam gua yang dibuat. Di bagian bawah dari relief ini adalah gua yang terbuka ya, yang menyerupai bentuk dari makam Yesus. Nah, ini teman-teman bisa lihat di bagian bawahnya itu bentuknya seperti goa dan ada pintu goanya terbentuk dari batu ya. Gitu. Jadi benar-benar di dalamnya ada ruangan seperti makam Yesus. Tibalah selesai juga jalan salibnya. Sekarang kita akan berkunjung ke Goa Maria Sawerahmat. Teman-teman bisa lihat bentuk Goa Marianya itu seperti itu, yang dipenuhi dengan berbagai tanaman merambat dan pepohonan dan juga ada akar pohon ya. Jadi sangat menyatu dengan alam. Ditutupi batunya itu dengan tumbuh-tumbuhan. Di sini juga teman-teman bisa memberikan persembahan untuk sumbangan pemeliharaan dari tempat ziarah ini, meletakkan bunga, menyalakan lilin, sambil berdoa berdevosi di hadapan patung Bunda Maria ini. Ya, dari segi patungnya sih menggambarkan patung Bunda Maria Fatima ya, bukan patung Bunda Maria Lourdes. Dicirikan dengan adanya mahkota dan juga pakaian Bunda Maria yang serba putih. Itu di bagian bawah teman-teman bisa menaruh lilin dan kemudian berdoa, ada tempat-tempat buat duduknya di situ dan berdoa. Harap teman-teman menjaga keheningan juga di sini karena ada umat lain yang sedang berdevosi. Gua Maria Sawerahmat ini juga mengingatkan saya ketika berziarah ke Gua Maria Sendang Sono yang ada di Kulon Progo, Yogyakarta. Karena di sini ada juga pohon yang sangat besar yang mungkin udah usia ratusan tahun dan ada akar gantungnya yang sangat panjang menjuntai ke bawah di dekat dari Gua Marianya. Sama seperti di Sendang Sono juga, di sana ada pohon sana atau pohon sono ya di samping dari Gua Marianya. Jadi posisi Gua Maria ini ada di puncak ya, di atas gitu. Goanya dibuat di atas sehingga tidak terlalu dekat ke bawah. Itu umat tapi bisa meletakkan bunga gitu kan di situ. Tidak hanya ada Gua Marianya, seperti teman-teman ketahui bahwa umumnya ada air suci ya. Jadi di sini sebenarnya air dari sumber mata air alami yang dialirkan. Jadi umat bisa mencuci muka, mencuci tangan, membilas, dan juga bisa dibawa menggunakan botol atau jerigen untuk oleh-oleh dari Gua Maria Sawerahmat Cisantana Kuningan ini. Saya sih nggak bawa botol, jadi saya sempat untuk cuci muka di situ dan cuci tangan. Ini akar gantung dari pohon di samping Gua Marianya. Sangat besar, sepertinya udah berusia ratusan tahun dan cukup tua pohon yang ada di sini. Jadi teman-teman gak perlu takut kepanasan karena sebenarnya di daerah sini rindang, banyak pohon, dan juga sejuk untuk teman-teman bisa berdoa. Nah, ini saya berkunjung ke situ sekitar pukul 12 ya, mengikuti jalan salib kurang lebih sekitar 1 jam. Setelah selesai dari sini, nanti kita akan jalan kembali melalui jalan setapak kembali ke atas.
Ini merupakan pengalaman saya yang menyenangkan ikut berziarah bersama teman-teman rekan-rekan yang ada di lingkungan ya untuk berziarah ke tempat-tempat ziarah di berbagai kota di Indonesia. Ini kali pertama saya ikut dan sangat menyenangkan. Ini bukan hanya kita berdoa tapi juga memang mendaki ya. Jadi ada wisata alamnya, menikmati udara segar sambil berdoa, bermeditasi dan mengajukan wujud-wujud doa kita. Akhirnya setelah selesai berdoa jalan salib, ibadat jalan salib, dan juga berdoa di hadapan patung Bunda Maria di Gua Maria ini dan juga mencuci muka di air sucinya, tibalah saatnya untuk kembali ke atas, ya kembali lagi keluar untuk melanjutkan perjalanan kita ke kota Cirebon. Nah, di Cirebon itu kita nggak berziarah lagi, cuman wisata kuliner dan jalan-jalan. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia menonton video saya kali ini ziarah ke Gua Maria Sawer Rahmat di Cisantana, Kuningan, Jawa Barat. Ditunggu untuk video-video perjalanan saya, travel vlog saya lainnya selanjutnya. Bye-bye.